Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah riuhnya isu kerusuhan yang menjarah rumah-rumah anggota legislatif, nama Uya Kuya menjadi salah satu yang menarik perhatian publik. Rumahnya yang megah dijarah habis, namun responnya sungguh di luar dugaan. Bukan amarah atau tuntutan hukum yang ia pilih, melainkan jalan pemaafan. Lantas apa yang membuat Uya akhirnya tidak memperpanjang permasalahan dengan terduga pelaku hingga ke meja hijau? Lalu, bagaimana dengan sejumlah kucing kesayangannya hingga jawaban Uya terkait dirinya dinonaktifkan sementara dari DPR? Sementara itu, berbagai dukungan hadir untuk Uya Kuya dan keluarga pasca penjarahan rumah mereka. Seperti apa kesaksian dari seorang Yusuf Hamka terkait harta benda Uya hingga sederet kebaikannya kepada orang lain? Di sisi lain, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang memiliki pandangan tersendiri terkait penjarahan yang terjadi di rumah Uya Kuya. Benarkah ada dugaan dalam provokator, bahkan penyusup di baliknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebuah keputusan tak terduga datang dari Uya Kuya. Setelah rumahnya dijarah oleh massa beberapa waktu lalu, Uya justru memilih jalan damai. Hal itu diungkapkan saat ia mendatangi Polres Jakarta Timur bersama sang istri Astrid, usai dihubungi oleh Satpam kompleks rumah yang berhasil menangkap salah satu terduga pelaku penjarahan. Tersangka yang diamankan ternyata adalah seorang ibu-ibu. Tanpa ragu, Uya Kuya langsung mengajukan restoratif justice. Dirinya pun mengaku dengan tulus memaafkan sang ibu yang diketahui tinggal di dekat rumahnya. Ibu tersebut tinggal bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir, serta seorang anak dan cucu yang menyandang disabilitas. Kondisi inilah yang menyentuh hati Uya, apalagi saat dimintai keterangan. Ibu itu mengaku tidak memiliki niat jahat. Salah satu barang yang diambil adalah sebuah unit AC indoor. Alih-alih marah atau menuntut, Uya Kuya justru mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bebas ibu udah nggak dilanjutin. Kita maafin ibu, kita maafin. Jangan lupa dokumentasi. Dengan kayak gini yang penting jujur. Jujur. Ya. Iya. Iya. Udah benar. Udah. Dan salam dari kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya, rumahnya dekat rumah saya kan? Iya. Sian ibunya juga. Maafin. Kan nggak maksud. Ya, nggak ada maksud. Cuman nemu ya. Dimaafin sekali. Dimaafin udah ibu, jangan nangis lagi. Nih. Buat jajan cucu nih bu. Gimana orang udah jatuh masih bahaya lagi. Buat jajan cucu. Alhamdulillah. Ya. Udah buat jajan cucu, buat keluarga, buat hidup yang baik ya. Terus sama saya. Enggak jadi saya paling lebih tua dari saya. Ya. Ya Allah, kita rezeki banyak. Ya berubah semua. Amin, saling doain bu ya. Salam buat. Biar sehat. Ya saya belum punya cucu. Anak. Oh anak, iya. Kasih Bunda. Ya. Udah sehat-sehat ya. Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya.
dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu, udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya? AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Di balik keputusannya untuk memaafkan pelaku penjarahan, terungkap fakta mengejutkan lain dari Uya Kuya. Ia mengaku belum sekalipun melihat kondisi rumahnya setelah dijarah massa. Selama ini perhatiannya bukan tertuju pada kerugian materi, melainkan pada keselamatan keluarga tercinta. Uya juga menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum membuat laporan resmi terkait kasus penjarahan rumahnya. Meski demikian, Uya Kuya meyakini ada kesadaran dari masyarakat sekitar. Barang-barang berharga miliknya seperti foto dan surat-surat dihimbaunya untuk dilaporkan di pos RT dan RW setempat. Ia juga menyebut beberapa kucing kesayangannya sudah kembali. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Saya terus terang, saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluar aja diam-diam gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga. Saya itu biar urusan polisian ya. Saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong ya. Karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat-dekat kita juga nggak jauh. Ya. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang saya fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua mertua saya juga di rumah itu juga. Uya Kuya mengungkap fakta lain yang menyentuh hati di balik insiden penjarahan rumahnya. Saat kerusuhan terjadi, orang tua dan mertuanya yang tinggal bersamanya hanya sempat menyelamatkan diri dengan membawa 4 pasang baju. Mereka meninggalkan rumah dalam keadaan bingung, tak menyangka akan ada penjarahan masif yang membuat mereka tidak sempat mengevakuasi barang apapun, termasuk surat-surat berharga. Prioritas utama Uya saat itu adalah keselamatan keluarga, bukan harta benda. Ia bersyukur orang tua dan mertuanya berada dalam kondisi aman. Di tengah kesedihan kehilangan, Uya Kuya juga berbagi kabar bahwa beberapa kucing kesayangannya yang hilang kini telah kembali. Dirinya juga sudah berkomunikasi dengan musisi Sherina Munaf yang dikabarkan menemukan salah satu kucing miliknya. Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Walaupun cuma membawa 4 baju doang. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah emang
ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk. Surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah berhasil sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk? Enggak, justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya. Untuk sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya, sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada, ini tim kita tetap mencari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak, kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi, dan itu ada di Puskeswan. Iya. Ya Mas Rena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serena. Meskipun telah memaafkan pelaku dan berfokus pada keselamatan keluarga, Uya Kuya mengakui bahwa hingga kini belum ada satupun barang berharga miliknya yang kembali. Namun, ia mendapat kabar baik dari pihak kepolisian. Petugas berhasil menemukan 1 bundel barang berisi foto-foto, akta jual beli, dan surat-surat penting lainnya. Kisah penjarahan ini pun tak hanya menyisakan duka bagi Uya dan istrinya. Anak-anaknya, Cinta dan Nino, juga sangat terpukul saat mengetahui rumah yang menjadi tempat kenangan masa kecil mereka dijarah habis. Di tengah situasi sulit ini, muncul isu miring yang menyebut Uya Kuya sempat ke luar negeri saat kerusuhan terjadi. Uya dengan tegas membantah rumor tersebut. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan 1 bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Kayak rumah ya, tapi Ya, kita belum ngecek kita. Iya. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan yang dari luar, dari mana-mana lah lebih pokoknya. langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak tahu ceritanya. Anak nangis lah pasti, kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru berselang berapa hari. Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house. Isu keluar negeri, Dipanggil. demi Allah saya nggak keluar negeri. Musibah Uya Kuya tak berhenti pada penjarahan rumahnya. Uya dan Astrid memberikan respons tegas meminta masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak mudah termakan berita bohong. Ia juga menyoroti video dirinya yang diklaim menari-nari di tengah isu gaji DPR sebesar 3 juta rupiah per hari. Menurutnya, fitnah tersebutlah yang lantas jadi faktor pemicu kemarahan publik. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah kata saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya apa bukan, itu aja. Sementara itu, berbagai dukungan hadir untuk Uya Kuya dan keluarga pasca penjarahan rumah mereka. Seperti apa kesaksian dari seorang Yusuf Hamka terkait harta benda Uya hingga sederet kebaikannya kepada orang lain? Semangat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
gelombang kerusuhan yang melanda berbagai wilayah menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak. Namun, di tengah musibah itu, dukungan datang dari pengusaha sukses, Yusuf Hamka. Ia menyuarakan kesedihan dan keprihatinannya atas dampak demonstrasi yang merusak fasilitas umum dan merugikan individu yang tidak bersalah. Dalam pertemuan dengan Uya Kuya dan istrinya, Yusuf Hamka mengingatkan mereka untuk ikhlas menghadapi cobaan dan yakin bahwa Tuhan akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan lirih, Yusuf Hamka menceritakan kedekatannya dengan keluarga Uya Kuya. Baginya, mereka adalah sosok yang rendah hati, bahkan sering menolak pemberian darinya. Ia juga menceritakan salah satu kebaikan Uya yang telah membantunya dalam menangani sebuah permasalahan hingga berakhir damai. Sampai saya bilang, maksud saya yang bilang, Mas Uya, Ibu, saya tahu kalian orang baik, ya. Nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Allah gantikan semua yang lebih baik. Dia bilang gitu. Nah, dia bilang ikhlas luar biasa. Cuman ibu, dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya. Itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja ibu yang saya dengar gitu. Gini ya, tapi saya nggak jelasin kasus apa. Saya ada satu teman ada masalah. Saya bilang, Mas Uya, bantuin dong, damain ini. Saya bilang. Dan Mas Uya mengatur pertemuan, damain, terus dengan ada kompensasi kepada orang yang bersangkutan. Terus kan Mas Uya yang kenalin, saya bilang, Mas Uya, ini maaf, ini ada bagian dari Mas Uya nih saya kasih. Dipulangin sama Mas Uya, Pak Yusuf enggak, kita teman katanya, nggak usah Pak Yusuf. Nah itu, padahal yang saya mau bagi Mas Uya, itu semacam kayak fee-nya gede loh. Kadang-kadang mau dibayar 50 juta, 100 juta, dia tolak. Tidak hanya memberi dukungan moral, Yusuf Hamka juga meluruskan pandangan publik tentang Uya Kuya. Ia menegaskan bahwa kekayaan Uya bukanlah berasal dari jabatannya sebagai anggota DPR, melainkan hasil kerja kerasnya di dunia hiburan yang sudah digeluti sejak lama. Karier Uya sebagai artis, presenter, dan pengusaha adalah bukti nyata bahwa ia tidak bergantung pada jabatan politik untuk membangun hidupnya. Ia pun menegaskan dan telah membuktikan bahwa Uya dan keluarga masih berada di Indonesia saat kejadian mencekam itu terjadi. Saya aja sebagai temannya sedih, apalagi keluarganya, ya kan. Itu kan uang halal yang mereka cari, ya kan, bukannya uang hasil korupsi. Mereka kan ngartis, jadi anggota DPR kan kayak Uya itu kan baru, ya kan, sedih lah kita sebagai sahabatnya aja kenal dia, cuman sebenarnya dia sudah minta maaf satu. Soal penyesalan, ya pasti penyesalan ada, tapi menurut saya, kalau saya melihat objektif saja, itu kesalahan bukan pada Mas Uya, kesalahan kepada orang yang edit video itu. Mas Uya sendiri tidak. Jadi gini nih, kita lihat konteksnya. Waktu tanggal 16 Agustus itu joget-joget itu adalah bukan joget-joget karena kenaikan gaji. Kita kan tahu joget-joget itu kalau nggak salah kita merayakan 17 Agustus kan? Nggak melarikan diri seperti yang dibilang sampai keluar. Kagak ada. Malah saya suka ajak ngopi dia. Di daerah Kuningan, Menteng situ ajak ngopi saya. Bahkan di Ragusa kemarin. Di samping Masjid Istiqlal, kita bisa sholat, ketemu di situ. Udah gitu saya langsung bawa dia. Tadi abis itu kita makan es Sinar Garut. Di kaki 5 di Cikini situ, makan Sinar Garut situ. Di sisi lain, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang memiliki pandangan tersendiri terkait penjarahan yang terjadi di rumah Uya Kuya. Benarkah ada dugaan dalan provokator, bahkan penyusup di baliknya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Gelombang penjarahan yang menyasar rumah para anggota dewan dan pejabat publik, termasuk Uya Kuya, mendapat sorotan tajam dari Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Ia menegaskan bahwa para pelaku bukanlah bagian dari demonstran yang sesungguhnya. Menurut Ricky, aksi penjarahan dan perusakan adalah ulah penyusup yang memanfaatkan situasi. Mereka sengaja masuk dan memboncengi aksi damai yang dilakukan demonstran sejati. Akibatnya, demo yang seharusnya murni dan menyuarakan aspirasi rakyat justru tercoreng. Dirinya juga menekankan bahwa seluruh barang yang dijarah adalah milik pribadi, bukanlah aset negara. Ini memperjelas bahwa motivasi para pelaku bukanlah aspirasi politik, melainkan murni kriminalitas. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membawa para pelaku yang mencederai demokrasi tersebut ke jalur hukum. Negara Indonesia bukan milik kalian saja, milik seluruh rakyat Indonesia. Itu kira-kira menurut hemat saya, sehingga akibat daripada itu berakumulasilah dengan pengerusakan, pembakaran, penjarahan, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Terlepas apapun itu Pak Sahroni, tapi itu kan milik pribadi dia. Apakah diajarkan untuk menjarah? Itu kan enggak. Siapa yang jarah itu ternyata orang-orang yang tidak berkepentingan yang menyusup, memanfaatkan situasi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.